Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Radina billahi wa basyidina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasli innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bis-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masyaallah muslimin kama Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat Allah yang curah kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Allah. Maksud nikmat waktu yang diberikan Allah kita gunakan hanya untuk beribadah kepadanya, karena tujuan hidup kita dan dunia adalah untuk beribadah. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia untuk beribadah kepadamu. Muslimin, dalam waktu singkat ini kita coba mentadabburkan surat yang terpendek dalam Quran, surat Al-Asr. Kita bicarakan ini karena kita akan terjadi pergantian tahun 1445 Hijriah. Sebentar lagi meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Pergantian tahun akan terjadi sesuatu perubahan, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Maka waktu setahun yang kita lakukan itu, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau yang merugi? Maka surat Al-Asr itu Allah memberikan garis pemisah manusia yang merugi dan manusia yang beruntung. Allah bersumpah dengan waktu asar, tandanya waktu itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah bersumpah dengan matahari, bulan, langit dan sebagainya, satu disumpahkan Allah itu mengandung pembelajaran yang sama, yang sama bagi kehidupan manusia, termasuk waktu. Adanya kita ini dengan adanya waktu yang diberikan Allah. Masa hidup di dunia ini adalah asar. Itu berjalan dari detik menjadi mini jam dan tahun. Dalam waktu kita lewat itu, Allah menggariskan pada umumnya manusia itu merugi. Allah pakai kalimat innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia. Al-insan itu alif lam itu kalimat semua manusia. Kalau mufradnya satu, insan, tidak pakai lam, itu pribadi. Kalau saya bicara anak insan, diri sendiri. Tapi kalau untuk orang banyak dipakaikan alif lam. Tapi alamnya ini adalah untuk majmuk, untuk semua manusia itu lafi muslim. Lafi lam itu lam taufik lagi, sungguh-sungguh dalam merugi. Orang yang terhina, orang yang celaka. Maka tentu kita tidak ingin manusia yang merugi. Allah jadikan jalan keluarnya. Bagaimana manusia yang tidak akan merugi? Ada 4 faktor menjadikan manusia terhindar pada manusia yang merugi. Dan yang 4 faktor itu harus merupakan satu kesatuan. Kurang salah satunya dia tetap merugi. Jadi harus selengkap. Pertama, orang yang beruntung itu alladziina aamanu. Dalam tafsir dikatakan itu ada orang yang tajidul iman. Orang yang selalu menggunakan tajidul iman. Orang yang beriman dengan apa? Dengan sungguh-sungguh
belajar. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang belajar, orang yang menambah ilmunya. Belajar itu wajib hukumnya. Bahkan dari ayunan sampai dengan hari dikatakan dalam sebuah hadis, "Utubul inna minal mahdi ilal lahdi." Jadi iman itu bertambah, iman itu bertambah dengan ilmu pengetahuan. Jadi orang beruntung itu siapa? Orang yang selalu belajar, orang yang menambah ilmu. Kalau dikatakan orang beriman hanya beriman, pada dasarnya kita semuanya adalah orang yang beriman. Bahkan dalam hadis katakan orang yang bertauhid. Nah, yang tauhid yang sudah kita bawa sejak hari itu ditajidkan dalam hadis jadidu iman. Berbaru-baru iman dengan apa? Dengan tambah ilmu. Belajar. Belajar dengan apa? Baca, membaca, iqra, mendengar, bertanya. Apa yang dibaca? Apa yang laku? Sama sekali dibaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ilmu. Ilmu datang dari Allah. Maka ayat yang pertama kan pun iqra. Beruntunglah orang yang sedang membaca Al-Quran. Tetapi bukan hanya sedang membaca, itu menghayati apa yang ada. Karena setelah ada ilmu. Jadi orang yang membaca Al-Quran bertambah imannya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum idza tuliyat 'alaihim ayatu zadahum iman. Jadi orang yang beruntung, orang yang selalu menyediakan waktu untuk menuntut ilmu pengetahuan, belajar. Apalagi kalau tentang iman, yang pelajari tentang ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu duniawi. Karena semua itu kita akan dapatkan sesuatu dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi wa man arada akhirah fa'alaihi. Man arada rumah fa'alaihi. Siapa ingin kebahagiaan di dunia, rebut ilmu pengetahuan. Dengan ilmu. Siapa ingin kebahagiaan di akhirat, dengan ilmu. Ini kedua-duanya. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang lawannya apa? Yang tidak belajar dia beruntung. Dia yang beruntung. Kemudian iman yang ilmu yang sudah dimiliki dengan iman itu dilahirkan dengan amal saleh. Kadang-kadang orang berilmu tapi gagal beramal, dia berhenti juga. Jadi amal saleh didapatkan dengan ilmu. Amal saleh, amal perbuatan baik itu dengan ilmu. Misalnya kita salat itu amal saleh. Kalau ada ilmu kita belajar itu dalam sanatannya apa? Itu. Yang tidak. Jadi amal saleh kita beribadah bukan berakh semuanya dengan ilmu pengetahuan. Lahirkan jadi amal saleh itu merupakan manifestasi daripada iman. Para beruntung. Nah sekarang ini banyak orang berilmu tapi tidak diamalkan ya Allah. Dia adalah orang yang celaka. Amal saleh itu luas sekali. Segala yang baik itu. Nah, tapi kuncinya dua saja sebetulnya amal saleh. Ikhlas dan dengan ilmu ittiba' Rasul. Allah berilmu awal tapi tidak ikhlas. Kuncinya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan itu adalah tauhid. Ikhlas itu tauhid. Mensucikan diri pada penyembahan kepada selain Allah. Amal saleh. Dan setiap waktu saat kita kita beribadah, amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu syarat utamanya dua itu. Adalah ikhlas dan dengan ilmu pengetahuan. Ilmunya apa? Ittiba' Rasul. Sudah cukupkah orang itu beruntung dengan dua itu? Belum, kata Allah. Harus faktor yang ketiga, ilmu yang sudah diamal itu harus disampaikan. Wajib kita menyampaikan dengan sifat wa tawassaw bil haqq. Berwasiat menyampaikan pesan dengan baik dan benar. Itu wasiat. Pesan yang sudah kita miliki, yang sudah kita amalkan,
Kadang-kadang awak menyampaikan saja tidak diamalkan ya. Awak dulu menyampaikan, mengamalkan dulu, baru disampaikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita ingin beramal untuk kita, tidak sebenarnya kita termasuk orang yang merugi. Karena faktor ketiga itu harus ilmu yang sudah kita amalkan itu harus kita sampaikan. Lebih-lebih lagi kewajiban kita antara hak yang wajib disampaikan itu antara anak dengan ayah. Kewajiban yang utama itu satu waalaikumsalam. Tapi semua kita apa yang ada itu wajib menyampaikan kepada orang lain. Kamu udah ustaz, anda ada selesai. Aku dari punya dakwah dan diamalkan itu sampaikan. Itu atau tapi kuncinya di mana? Yang keempat, sabar. Berwasiat dengan kesabaran atau berwasiat untuk menanamkan kesabaran. Awak belajar menampakkan ilmu, menampakkan iman. Kalau tidak sabar, tidak bisa. Banyak masjid ini tidak berisi dengan ceramah. Tidak ada waktu, tidak ada kesabaran. Sabar. Amal saleh juga dikaitkan dengan sabar. Misalnya salat wasta'in bisabri wassalah. Sabar kita mendapatkan khusyuk misalnya. Awak kan ya aku salat tidak khusyuk. Kalau beraja mudah kaya berada. Artinya tidak. Jadi beraja itu berkesabaran. Ya bagi yang sabar. Apalagi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi wasiat kebenaran itu intinya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam perlu kesabaran. Menyuruh anak awak saja beribadah, kalau tidak ada kesabaran, celana awak disuruh salat. Kata salat nak, yo. Awak salat semua jago pagi, jago kadang-kadang. Disuruh anak salat. Salat dah katanya tidak. Tunggu dulu. Pas masih salat, jual balik. Akhirnya salat ya. Kalau tidak ada sabar apa menyuruh ke mati hilang lain. Suruh salat. Itu kan. Jadi mengajak orang itu kan sabar. Ini kesabaran. Itulah dia yang singkat disampaikan sebenarnya panjang karena Imam Syafi'i mengatakan surah Al-Asr ini kalau Allah menemukan ayat cukup ini aja. Begitu tinggi dalamnya surat Al-Asr. Tapi waktu yang panjang disampaikan. Karena terbatas sampai dulu menggunakan ayat. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.